Jangan ganggu gua. Gali. Mbah, Saya sudah sekuat tenaga, tapi sepertinya saya tidak sanggup lagi melawan penyakit yang diderita istrimu. Kek, tolong pakai cara yang lain, Kek. Gak, saya tidak mau mempertaruhkan nyawa. Lebih baik kalian ikhlaskan saja. Terus gimana ini, Mas? Aku nggak tahu harus gimana lagi. Ya udah sekarang mendingan kamu pulang deh. Nggak ada tapi-tapi. Sekarang tinggalin aku sendiri. Tris, sekarang gimana lagi cara aku buat nyembuhin kamu, Tris? Aku nggak mungkin ikhlasin kamu. Walaupun kamu sakit dan tertidur seperti orang mati. Tapi aku tetap selalu mencintai kamu, Tris. Aku mau kamu sembuh. Tolong! Siapapun yang bisa menyembuhkan istri aku akan melakukan apapun untukmu. Tolong! Jika kamu mau menjadi pengikutku, aku kakek Cangkul dan istriku akan mewujudkan semua keinginanmu. Astagfirullahaladzim. Ari kamu teh kunaon atuh? Makanya jadinya jadi halangan. Aduh, di pinggang gua jadi somplak nih. Gua rasa susunan tulang-tulang gua udah berarakan ini, kagak sesuai nomornya. Udah. Ya, kenapa jadi pada marah? Yang harusnya marah saya. Udah kerengken jadi berarakan itu, ditabrak. Kalian? Jangan-jangan dia ngeliat pas kita lagi keluar portal lagi. Kalian nggak apa-apa? Tadi aku dengar suara teriakan, makanya aku bergegas ke sini. Nggak apa-apa. Kita baik-baik aja kok. Iya. Tadi teman kita kepleset. Iya. Iya. Kalian sepertinya bukan warga sini ya? Oh iya, emang kita baru sampai sini, Mbak. Mungkin karena jalan terlalu jauh, jadi kita nggak tahu sekarang ada di mana. Nyasar kita teh, nyari jalan begono. Di mana ini ya? Selamat pagi. Pagi. Lagi. Aduh, makasih banyak loh. Kamu udah mau direpotin sama kita, terus juga udah ngebolehin kita untuk nginep di sini. Makasih banyak loh. Nggak masalah. Ini emang rumah saya kok. Tapi saya lebih sering di rumah kakak ipar saya. Kakak ipar saya emang lagi sakit-sakitan, jadi saya harus urus rumah dan juga lainnya. Terima kasih banyak ya, Hanum. Udah memberikan kami tumpangan di sini. Kamu baik banget. Padahal kita juga baru aja ketemu. Iya, karena nggak tahu kenapa ya waktu pertama kali lihat kalian tuh kayak orang-orang baik. Jadi saya kayak pengen bantu kalian. Maaf Mbak, kalau boleh tahu ini nama desanya apa ya? Ini tuh Desa Tayan. Kalau kalian sendiri dari mana? Kita Dari seberang pulau. Namanya kayaknya kamu juga nggak akan tahu. Iya. Jauh-jauh. Ya udah kalau gitu saya tinggal ke sebelah dulu ya. Terima kasih Mbak. Kenapa semalaman Mas Gali nggak pulang sih? Apa dia langsung nganterin Mbak Astri ke rumah sakit?
Kenapa dia nggak bilang sama aku? Mana ya? Mbak Astri? Mbak Astri udah sembuh? Bahkan Mbak Astri udah bisa jalan. Aku seneng banget. Udahan dong meluknya. Jangan kuat-kuat meluknya. Nanti kalau kekencangan sakit lagi. Cepet banget Mbak Astri semuanya. Bukannya itu Itu kemarin. namanya mukjizat. Udah syukuri aja. Sekarang Mbak Astri bisa jalan lagi kan? Hai, itu kakaknya Hanum ya? Ayo sayang. Iya, kamu bener, Lik. Aku ngeliat foto mereka di rumahnya Hanum. Astagfirullahaladzim, Ai. Kamu kenapa? Ai. Ai, udah yuk. Udah. Kita balik lagi aja dulu istirahat, oke? Ini kamu minum dulu. Makasih banyak ya, Lik. Kamu sebenarnya kenapa, Ai? Kamu sakit? Tadi tiba-tiba aku dapat vision, Lik. Aku nggak tahu kenapa, ini pertama kalinya ketika aku dapat vision tuh aku pusing banget. Dan itu terjadi waktu aku lagi tatapan sama Mbak Astri. Nggak tahu kenapa aku ngeliat Mbak Astri kayak aneh gitu. Aneh gimana, Ai, maksudnya? Aku ngerasa kayak ada hawa nggak enak dari dia. Ya tapi emang dari kita datang ke kampung ini belum ada kejadian aneh sih, Ai. Dan tanda di tangan aku masih ada 2 daunnya. Apa mungkin aja ya, Lik? Iya, aku nggak mau sujon, cuman apa mungkin Mbak Astri yang akan jadi masalah di kampung ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Maya sama Bu Iput kemana? Itu lagi di rumah warga. Pada ngerujak barang. Hah, namanya juga ibu-ibu. Ada aja temennya. Hai. Kamu kenapa? Lagi sakit? Mending kalian berdua duduk dulu biar kami ceritain. Serius banget kayaknya. Ya eleh, luar biasa Wardesi itu baik banget, kita dijamu makan-makan. Ada rujak, ayam bekakak, rendang, asam pade. Pokoknya mah sebehnya Yen, Iput oge atuh betah di dieu mah nya, soalna teh di dieu tenang gitu. Teu aya eta tah gangguan aneh-aneh dari makhluk-makhluk gaib gitu. Iya sih, tapi kayaknya baru kali ini deh kita datengin dimensi yang emang kita tuh happy. Nggak ada siluman yang aneh-aneh yang nyeremin, udah gitu orangnya baik-baik warganya. Kalau gue kata nih, ini tempat tuh cocok bakal lu ngedate sama Bang Bro Fahri begono. Tapi kita kan mau nanya dulu ya sama lu nih, sebenarnya hubungan asli lu entu sama Bang Bro Fahri itu bagaimana? Apa kudu kita resmiin dulu begono? Kita langsung cap aja tuh panggil Abi sama Umi begono. Bener bisa? Biar langsung klop begono. Kamu teh udah atuh tong era-era gitu cerita aja. Nih ya, kalau menurut penerawangan Iput, si Kasep Fahri teh makin protektif sama kamu gitunya. Apalagi selama ada di dimensi lain dia teh khawatir pisan sama kamu, takut terjadi sesuatu gitu sama kamu. Iya, doain aja lancar ya Bu Yeyen, Bu Iput. Amin. Tapi pokoknya kita harus cari cara gimana caranya supaya kita harus balik ke kampung kita. Eule Neng Maya, kamu teh bener pisan atunya. Terus gimana atuh sekarang teh nasib anak-anak yayasan?
Hah, tentu dia yang jadi pikiran gue juga ya. Bagaimana kalau kampung halaman kita tercinta entu tiba dapat serangan goib dari makhluk-makhluk durjane begono. Hah, lapan yang bagian bebersih dedemitnya ada di mari semua. Terus bagaimana nasib kampung kita itu? Duh, kumaha tuh nya? Mas, coba kamu ceritain gimana kamu bisa bawa Mbak Astri itu sampai dia tuh sembuh dan sadar. Kamu bawa dia kemana semalam setelah dukun itu nyerah? Iya, kemarin Mas semalaman sedih. Terus Mas bawa mbakmu itu ke gubuk di tengah hutan. Terus Mas berdoa ke langit supaya mbakmu itu diberi kesembuhan. Langit. Tuhan maksudnya. Iya, itu maksudnya. Ya kamu paham lah. Intinya Mas itu semalaman berdoa buat kesembuhan mbakmu. Sampai akhirnya Mas ketiduran, terus Mas kebangun gara-gara mbakmu manggil-manggil. Udahlah, kamu gak usah pikirin. Intinya sekarang mbakmu itu sekarang udah sembuh. Iya, tapi tetap aja sih nggak wajar. Tiba-tiba Mbak Astri bangun aja gitu. Ya udah gini aja. Besok Mas bawa mbakmu ke klinik ya, buat diperiksa. Biar kamu ikut tenang. Kamu udah ada rencana belum? Rencana apaan? Ya, maksudnya kita bilangnya mau minjem apa? Ya, jangan nanya gua dong, Ri. Kan lu yang punya ide, gimana sih? Ya bantuin kayak mikir. Ya udah pikirin dulu apaan? Minjem apaan? Num, ada yang mau Mas sampein ke kamu. Kayaknya Mas mau berhenti kerja aja deh. Mau alih profesi jadi penggali kubur. Gali kubur. Jangan bercanda deh. Kenapa kamu relain karir kamu cuma buat gali kubur, Mas? Mas nggak bercanda. Mas juga nggak akan relain apapun. Tapi emang ini udah jalannya. Selama mbakmu sakit, Mas kan sering mangkir kerja. Jadi performanya jadi jelek. Ya tapi kenapa harus jadi tukang gali kubur? Loh, emangnya kenapa? Penggali kubur kan pekerjaan yang mulia. Lagian setelah mbakmu sembuh, Mas ngerasa mungkin inilah rasa bersyukur Mas terhadap Tuhan. Mbakmu udah dikasih kesembuhan, jadi ya mungkin nanti mbakmu juga bakal jadi pemandi jenazah. Kalau udah nekat, percuma aja aku debat sama Mas Gali kayak gimana pun. Ya udahlah, yang penting kerjaan mereka halal. Minjem. Saya tahu deh. Apaan? Mbak Astri. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Ri? Kenapa? Begini, Mbak Astri. Apa tadi? Tadi mau minjem apa? Ini minjem sisir. Iya nih rambut udah bergelombang, Fahri tuh rambut udah kriwil-kriwil begini. Ada, Mbak Astri. Ya udah, kita cari di tempat lain aja deh. Kagak ada. Ya udah deh. Makasih, Mbak ya. Oh, itu aku gimana sih? Mana nggak ada orang lagi? Nggak ada orang. Coba deh tanya. Permisi, Pak. Maaf.
Astagfirullahaladzim. Ay, kenapa kamu? Hah? Apa? Hah? Kenapa? Kamu? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Istighfar, kenapa? Tadi aku habis, aku mimpi. Aku mimpi serem banget. Aku nggak tahu itu apa. Itu serem banget, Mbak. Aku nggak sanggup ngeliatnya. Udah. Itu cuma mimpi kamu doang, oke? Itu nggak nyata, udah. Sebentar. Kamu minum dulu. Sampai. Ini. Hai, tadi masih di depan pas denger suara Aini teriak. Ini kenapa, Mai? Ini mimpi buruk. Hai. Kamu habis mimpi apa? Aku tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara Marni, anak Bapak Darmaji. Sekali lagi saya umumkan berita duka, telah meninggal dunia saudari Marni, anak Bapak Darmaji. Bagi Bapak Ibu yang tidak ada ujur, diharapkan membantu proses pemakaman. Pak, maaf saya mau nanya, tadi yang meninggal siapa ya? Yang meninggal Marni, Mas. Tuh rumahnya di sana. Maaf, Pak. Tapi kalau boleh tahu meninggalnya kenapa ya? Kalau meninggalnya nggak tahu, Mas. Dia meninggal mendadak. Kalau Marni sebenarnya orangnya ngejaga kesehatan. Tadi sore aja saya masih ngeliat dia ngajar nari anak-anak di balai warga. Yaudah, kalau gitu saya kesana dulu, Mas ya. Ya, makasih Pak. Makasih, Pak. Perasaan aku gak enak deh.